Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, patut senantiasa kita ucapkan, kita lafalkan di dalam setiap saat, dimanapun kita berada. Karena Allah masih meminjamkan nafasnya di dalam diri ini sehingga kita masih bisa hidup di atas dunia ini. Dan tidak henti-hentinya setiap khotib yang naik di atas mimbar selalu mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia yang masih dipinjamkan nafas tadi, jangan kau mati sebelum betul-betul kau sudah betul-betul muslim. Allah menginginkan kepada kita semua agar kembali ke haribaannya itu dalam keadaan bersih. Kita kembali ke haribaannya itu dalam keadaan betul-betul mukmin dan bertakwa kepada Allah. Mengejawantahkan dari apa yang sudah kita ikrarkan, kita sudah berkredo dengan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang dianjurkan Nabi, sudah sejauh apa kita laksanakan itu semua. Karena kalau kita akan menghitung dari semua yang Allah sudah berikan kepada kita, berupa nikmat yang tak terhingga, termasuk kemarin kita mengadakan kemerdekaan 17 Agustus, itu adalah merupakan sebuah anugerah. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan untuk mengisi apa yang sudah Allah berikan dengan tasakur, bersyukur kepada Allah, maka janji Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi banyak buah-buah yang akan kita lihat dengan kekufuran, artinya jauh melenceng dari apa yang harusnya dia syukuri, tetapi dia tidak lakukan, maka hasilnya pun akan dia lihat, dan Allah akan memperlihatkan itu di atas dunia. Hadirin, hari ini di kalender kita merah, tanggal 5 bulan September, bertepatan dengan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hampir di setiap Maulid Nabi, para khotib atau penceramah itu ingin mengingatkan, meremain kembali, ingin menginginkan apa yang bisa kita suri toladani dari Nabi kita selama hidup di atas dunia ini, sebagaimana apa yang selalu kita ikrarkan di dalam tahiyat kita terakhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita melihat atau bisa mengambil sebagaimana apa yang difirmankan Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ada uswah yang bisa kita ambil. Oleh karena itu tak mungkin bisa berpanjang-panjang dan tak usah berhalau-halau, kita bisa untuk mengambil apa sih yang menjadi suri tauladan yang bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Coba kita memendekkan pikiran kita sementara, kita ambil sajalah bagaimana apa yang bisa kita contohkan Nabi selama 10 tahun hidup berada di kota Madinah atau di kota Yasrib. Karena usia beliau 63 tahun, sekian tahun hidup di Mekah, kemudian di usia 53 tahun beliau sampai 63 tahun itu berada di kota Yasrib. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sana? Kalau kita melihat bagaimana situasi kondisi saat itu, para mufassir dan para tarikh mengisahkan, zaman itu banyaknya itu zaman perang. Nabi selama 10 tahun di Madinah, itu ada yang menghitung selama 68 kali terjadi peperangan di sana. Dan Nabi yang turun langsung untuk menjadi komando pelaksana lapangannya itu sebanyak 28 kali. Kalau kita menghitung 10 tahun selama 28 kali, tak usah kita ambil yang 68 kali peperangan itu. Yang Nabi turun langsung saja selama 28 kali dibagi 10 tahun, maka kemungkinan terjadi perang itu hampir setiap 4 bulan sekali terjadi perang. Subhanallah, Maha Suci Allah dari semua itu. Selama 10 tahun Nabi berada di sana, hampir 4 bulan sekali itu terjadi perang. Kalau yang itu dipimpin Nabi 28 bagi 10 tahun beliau masa hidup di sana. Pertanyaannya yang muncul, apakah beban yang dipikul Nabi selama lebih 4 bulan itu, setiap 4 bulan itu harus perang dan menghadapi sesuatu kondisi yang memang tidak menyenangkan? Mungkin kita akan berpikir, wah luar biasa hebatnya pada sahabat-sahabat zaman itu. Kenapa? Apa yang bisa kita ambil dari itu semua? Pelajaran apa yang bisa menyinari dari bisa menjelujuri untuk kehidupan kita di atas dunia ini? 10 tahun beliau ada di Madinah,
10 tahun itu 68 kali perang, dan 28 kali itu langsung dipimpin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir rata-rata 4 bulan sekali beliau perang. Kalau manusia yang seperti Nabi yang kata Allah tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ada uswah yang bisa kita ambil di sana. Harusnya ada yang menjadi ilham bagi kita, pelajaran bagi kita, apa yang bisa kita ambil dari setiap 4 bulan ini tadi perang. Saudaraku, sidang Jumat rahimakumullah, nampak sekali bahwa itu ada betul-betul di bawah tekanan. Tekanan yang sangat luar biasa. Di zaman itu Nabi tidak muda lagi. Usia dia waktu di Madinah itu 53 tahun sampai 63 tahun. Beliau itu di Madinah. Kalau itu perang berarti tidak mudah lagi, beliau di dalam siap tempur setiap saat. Masya Allah. Sekarang kalau kita lihat tentara kita, MPP kayaknya sudah masuk MPP. 58 tahun itu sudah pensiun tentara-tentara kita. Nabi baru memulai perang selama di Madinah itu berusia 53 tahun sampai 63 tahun, dan hampir rata-rata setiap 4 bulan terjadi peperangan. Bagaimana melatih pasukan? Bagaimana mengurus logistik? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menenangkan kejiwaan beliau dengan menenangkan jiwa para sahabat untuk siap tempur? Apa yang harus dikatakan oleh mereka kecuali la ilaha illallah? Dan di bawah tekanan yang semacam itu, Nabi tidak pernah goyang. Nabi tidak pernah oleng. Nabi tidak pernah mundur. Begitu ada musuh, dia song-song pedang dan dia harap. Karena dia hanya menegakkan bukan kepribadian dia. Haza, saya Muhammad, bukan. Tetapi dia mau menegakkan agama yang saya bawa ini adalah hak. Itu yang berkeluar di hati mereka. Lantas saudaraku, apa sesungguhnya yang menjual yang bisa kita ambil ilham setiap peringatan maulid Nabi kita Muhammad SAW, yang mungkin pendekatannya pendekatan kecernaan apa yang bisa kita lakukan saja. Mungkin kalau tulis tari-tari yang lama itu pendekatannya sangat terlalu jauh, tapi coba kita ambil untuk bisa kita ambil dari beberapa riwayat dengan tari-tari yang sahih, yang kemudian bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Beliau tidak mudah lagi. Beliau di Madinah 53 tahun sampai 63 tahun. Pertanyaan kita mungkin zaman itu tidak ada perang melalui lewat roket, tidak melalui kendaraan, semua jalan kaki. Dan pasukan semua oke. Di setiap saat, tidak pernah mundur untuk melakukan itu. Kita mungkin, saya saja, untuk bisa mengangkat pedang dengan jalan sekian banyak dan sekian jauh, itu kemungkinannya fisik itu tidak kuat. Tetapi apa yang membuat mereka betul-betul yang di bawah tekanan tadi, yang bisa membuat sangat luar biasa sehingga menggelorakan para sahabatnya untuk bisa tempur di dalam lapangan dan membela li'ila'i kalimatillah, hanya membela kalimat Allah. Ternyata saudaraku, di bawah tekanan tadi, yang Nabi tidak labil, Nabi tidak goyang, Nabi tidak mundur. Hanya satu pesanan dia kepada Bilal pada waktu itu. Arifna ya Bilal bisalah. Wahai Bilal, tenangkan dirimu dengan sholat. Ternyata rahasia yang membuat di bawah tekanan itu hanya satu kata Nabi. Sahabatnya, dia menyatakan kepada sahabatnya, Arifna ya Bilal bisalah. Tenangkan dirimu, wahai Bilal, dengan sholat. Ternyata, kalau kita melihat bahwa ada memang waktu-waktu secara rohani kita rasa takut. Secara kemanusiaan, jika terjadi di bawah tekanan sesuatu itu pasti ada rasa ciut di dada. Tetapi kemana apa yang harus dia lakukan? Rahasianya ternyata di sini. Arifna ya Bilal bisok. Di bawah tekanan apapun kamu, jika kamu melakukan apa yang disebut dengan sholat, maka mintalah semua dengan kepada Allah apa yang kau dan minta segala perlindungan kepada Allah. Kekuatan transendental yang langsung hablum min Allah, inilah yang diperkuat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat. Oleh karena itu para saudaraku yang dimuliakan Allah, dari rukun-rukun Islam selain syahadat tentunya ya, kalau syahadat itu kita ikrar, kemudian kita butuhkan hanya ejawantahan saja. Benar nggak ejawantahan kau kata-kata tidak menduakan Allah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya percaya kepada Nabi dan melakukan apa, dan ejawantahan apa yang bisa lakukan. Selain itu ya, selain itu adalah sholat itu yang tidak pernah di dalam sebuah tafsir atau hadis yang kita terima ada boleh masa tenggangnya diundur atau dimajukan. Tidak ada, hanya sholat. Karena itu mungkin puasa, orang sedang safar, atau di bulan puasa orang sedang sakit, maka boleh dia melakukan di bulan-bulan lain.
orang haji. Makanya juga ditentukan bagi yang mampu. Tetapi sholat, dimanapun berada, shollu qa'iman, falam yastati faqa'idan, falam yastati fa'ala janbin. Sholat kamu dengan berdiri, jika kau tak mampu dengan tidur, dan jika tidak mampu lagi, cukup dengan isyarat. Dengan duduk atau berbaring. Sedangkan itu sholat, karena itu bagi mereka tidak ada pengecualian. Kenapa? Karena sholat itu adalah sumber tenaga bagi mereka untuk siap melakukan apapun. Karena mereka anggap ada energi yang sangat besar yang mereka bisa dapat dari sholat itu, yang lantas hati yang ciut tadi keluar dan mencari, melakukan gelora kembali, bersemangat kembali. Apa yang harus dilakukan? Diilahi kalimatillah. Dan kita lihat di dalam fikih pun, perang pun ada yang namanya sholat pada waktu pertempuran. Kalau kita melihat hadirin, apa sih intinya sholat? Intinya sholat itu adalah sesungguhnya doa. Dia merupakan doa. Dan Allah sangat senang betul manakala Allah hambanya itu berdoa kepadanya bahwa dia mengatakan akbar, dia maha tinggi. Ejawantakan dari pengakuan kita, kita tahu. Kita tak mampu untuk bisa melakukan ini, tapi ada sumber terbesar yang bisa saya dapatkan untuk bisa membuat saya kuat dan saya lakukan apa yang harus saya lakukan selama hidup di atas dunia ini. Ketabahan, kegigihan, rohani yang sangat luar biasa, yang dipacu dengan bahasa Nabi, Arifna ya Bilal bisolah, tenangkan dirimu yang oleng itu, atau pikiranmu yang sangat semraut itu dengan sholat. Ternyata inti sholat itu adalah doa. Doa itu kita tahu adalah menggantungkan kepada yang kuasa. Yang sangat cilakanya, manakala ada manusia yang harus dikerjakan dan harus diselesaikan oleh dirinya sendiri tanpa campur tangan Allah. Itu sangat luar biasa beratnya. Dan sangat luar biasa amburadulnya. Karena akan datang stres dan merasa menepuk dada, saya lah orang yang lebih hebat dari ini. Kemudian dia merasa sombong. Karena itu para kiai mengatakan, manakala engkau berdoa, harus ada ilhah, rengikan yang harus kau munculkan kepada Allah, agar sumber energi yang terbesar itu melenculumuri semua dirimu untuk melakukan apa yang kau lakukan, dan katakan bahwa Allah yang sangat besar, yang lain kecil. Dan ini pula, kalau kita lihat merefor kembali sejarah, Nabi diberikan sholat tatkala funding finansialnya dipanggil Allah, Khadijah alaihi salam radhiyallahu anha. Khadijah telah pergi. Backup politiknya Abu Lahab meninggal. Kegalauan di sana muncul sesungguhnya di waktu Mekah pada waktu itu. Allah tidak membiarkan kegoncangan itu terjadi. Dia mengatakan dan kemudian mengambil Nabi langsung naik ke Sidratul Muntaha. Apa yang diajarkan di Sidratul Muntaha? Sholat. Karena itu ada yang bisa kita ambil di dalam pelajaran Maulid Nabi ini. Dan jangan sekali-sekali kita tinggalkan, karena itu adalah sumber dari segala sumber energi. Sholat. Awal yuhasibu fi yaumil akhir as-sholat. Yang pertama kelak di kemudian hari yang ditanya itu sholat. Jika sholatnya benar, baru yang lain akan ditanyakan. Saya sebagai dosen sering menganalogikan. Andai penerimaan dosen itu IPK-nya harus 3,9, kemudian dia bisa berbadan sehat, dia bisa berbahasa Inggris dan sebagainya. Yang lantas kemudian yang menerima, yang melamar di sana hanya 2, alhamdulillah IPK-nya. Tidak memenuhi syarat. Tapi dia pintar bahasa Inggris, bisa yang lain. Maka dipastikan lamaran yang akan dia ajukan pasti akan dilipat kemudian dimasukkan ke dalam arsip, tidak akan digubris lagi. Kenapa? Karena yang utama adalah IPK 3,9 umpamanya. Awal yuhasibu fi yaumil akhir as-sholat. Yang pertama dihisab nanti adalah sholat. Kenapa? Karena ini adalah merupakan yang Allah ajarkan kepada kita, apapun masalahmu, jika engkau sholat dan mengatakan Allah yang lebih besar, sebagaimana Nabi kita, oleh dia, istrinya Khadijah sebagai funding di dalam dakwah, oleh dia, di waktu pamannya yang membackup dia secara politik, meninggal. Allah angkat dia ke Sidratul Muntaha, dan oleh yang diturunkan untuk bisa menjadi semangat dia, yang lantas kemudian dia hijrah ke Madinah. Satu, sholat. Karena mungkin itu, dimanapun kita berada, tidak ada pengecualian kalau sholat dari rukun-rukun Islam yang ada. Rukun Islam yang lain mungkin karena satu hal dia bisa diundurkan atau bisa dia lakukan di tempat yang berbeda. Tetapi sholat
Sallu qa'iman, falam yastati faqa'idan, falam yastati fa'ala janbi. Salat kamu harus berdiri, jika tidak mampu dengan duduk, jika tidak mampu kamu dengan berbaring. Di dalam perang pun ada yang namanya sholat. Kenapa? Karena di sana adalah sumber energi bagi manusia yang selalu pasrah kepada Allah. Dunia itu kecil, diangkat ke Sidratul Muntaha Nabi kita untuk mendapatkan itu. Nabi melihat bahwa bumi itu kecil, tidak ada apa-apanya. Hanya sholat. Apa yang harus bisa kita hilangkan lagi di dalam gundah gulana diri kita, kecuali betul-betul kita melakukan sholat. Sholat itu adalah doa, ketergantungan yang sangat besar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tuhan, saya hanya padamu aku menyembah, hanya kepadamu aku memohon. Tunjuki saya jalan yang lurus ya Rob. Jangan kau masukkan saya ke dalam jalannya orang-orang magedung, orang-orang yang betul-betul jauh dari hilang. Doa. Karena itu ketergantungan kita, dan ini semua rahasia-rahasia para nabi. Rahasia-rahasia para nabi adalah bagaimana dia mengecilkan diri, dan ternyata dia hanya berdoa pasrah kepada Allah. Selain itu tidak. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam wa arsala rasulahu dan wa busra lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul. Amma ba'd. Saudaraku, sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kita meneladani Nabi, tak usah jauh-jauh. Kita coba baca buku-buku yang kira-kira cocok. Dan kita niatkan dalam hati, saya akan memakai hal yang semacam apa yang Nabi ini, yang semampu kita miliki. Itu yang disebut dengan bagaimana cara laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagaimana bisa kita mengambil uswah, pelajaran dari itu semua, dan kita lakukan karena kita tahu apa yang diajarkan Al-Quran. Dia lebih paham betul Allah menciptakan kita, Allah lebih paham betul apa yang harus kita lakukan melalui sumber-sumber ajarannya. Orang Jepang bikin kulkas, dia keluarkan bukloknya. Orang Jepang bikin motor, dia bikin aturannya. Bensin di sini, oli di sini, busi di sini. Sekali kita coba campur oli, bensin di tempat oli, tak jalan motor itu. Allah lebih paham, dia yang menciptakan kita. Makanya kita hanya tinggal tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Semoga di Maulid Nabi yang kesekian kali ini kita tercerahkan dengan ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita jalani itu. Karena itu Allah inginkan kita kembali ke haribaannya dengan panggilan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembali kau kepadaku, akan kutempatkan kau di mana? Di surga Jannatul Naim. Insya Allah kita akan dapatkan itu. Mari kita berdoa di akhir Jumat di khutbah kedua ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, nampakkan yang hak itu betul-betul hak di hadapan kami ya Rabb, dan berikan kekuatan kepada kami menjalankan hak yang Engkau ridhoi itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, nampakkan itu yang buruk betul-betul buruk di hadapan kami ya Rabb, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menghindari keburukan yang Engkau tidak sukai itu ya Rabb. Ya Allah, bantu kami, bimbing kami ya Rabb, untuk meneladani Nabi kami Muhammad SAW. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Masukkan mereka ke dalam surgamu ya Rabb. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.